Saudari, sebagaimana undangan yang telah dibagikan, diumumkan dalam minggu-minggu kemarin, hari ini kita akan membahas perihal mengenai Paskah. Ya, secara spesifik ialah kita ingin melihat bagaimana semestinya orang Kristen itu merayakan atau memperingati Paskah. Ya, kapan hari minggu-minggu lalu banyak orang Kristen, mayoritas orang Kristen merayakan yang namanya Paskah. Nah, hari ini gereja mengambil tema ini juga sebuah kesempatan untuk memberitakan bagaimana sih sebetulnya kita sebagai orang Kristen melihat Paskah ini dan memperingati Paskah ini. Saudari, hari ini kalau banyak orang mendengar Paskah, maka dalam otaknya mungkin ya, dalam pemikirannya terlintas ada telur ya, saudari, ada kelinci, ada yang happy-happy ya, saudari ya. Ada yang senang-senang ya. Kalau dengar kata Paskah, wah nanti ada lomba, ada nyanyi ya, ada telur, ada kelinci. Tetapi saudari, kita perlu melihat firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Sebetulnya saudari, kalau kita lihat ya, Paskah di dalam Alkitab tidak semenyenangkan itu, saudari. Kalau kita lihat asal muasal Paskah di dalam Keluaran 12, keadaannya tidak happy, ceria, saudari. Keadaannya begitu mencekam, saudari. Paskah di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Keluaran, itu begitu mengerikan, saudari. Suasananya ya, saudari, suasananya, keadaannya begitu begitu mencekam, saudari. Mengapa demikian? Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan di dalam slide demi slide, saya ingin saudari membuka hati dan roh kita supaya pengertian kita atau pemahaman kita siang ini mengenai Paskah bisa diperbaharui. Amin, saudari. Mari kita lihat ayat yang pertama ya. Kita lihat ayat yang pertama. Mohon dibantu ya, mungkin ini sedikit. Kita lihat 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Mari kita baca ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus Paskah kita telah dikorbankan. Saudara, ini ada terjemahan langsung dari 1 Korintus 5 ayat 7. Di sini Paulus menegur sebetulnya orang-orang Korintus yang banyak dosa, banyak kekurangan, menegur mereka. Dan Tuhan, dalam teguran Tuhan kepada orang Korintus, teguran Paulus kepada orang Korintus, dia sambungkan dengan Paskah. Orang Korintus itu banyak sekali dosa di dalam gereja di Korintus itu. Ada 11 permasalahan di dalam gereja di Korintus. Tetapi di sini dikatakan kamu tiap hari, setiap tahun, ya. Kamu setiap tahun merayakan Paskah. Beberapa dari kamu merayakan Paskah. Tetapi kehidupanmu seperti itu. Ya. Saudara, Paulus berkata, buanglah ragi yang lama itu. Karena di dalam perayaan Paskah sendiri memang ada memakan roti yang tidak beragi. Tetapi itu adalah roti tidak beragi, itu adalah perayaan perjanjian lama. Ya. Paulus berkata, buanglah ragi yang lama itu. Supaya apa? Kamu menjadi adonan yang baru. Paulus di sini seolah-olah berkata, kamu jangan tinggal di dalam perayaan yang lama. Tetapi kamu harus tinggal di dalam adonan yang baru. Sebab apa, saudari? Kamu tidak beragi. Nanti kita akan lihat ragi itu di dalam Alkitab. Kalau kita melihat ragi di dalam Alkitab, itu selalu konteksnya negatif. Tuhan tidak mau roti itu dicampur dengan ragi. Bahkan perayaan hari raya biasanya juga memakan roti yang tidak beragi. Kenapa? Karena ragi itu membuat adonan menjadi tidak murni. Memang adonan menjadi mengembang, menjadi lebih enak, tetapi tidak murni. Yang Tuhan inginkan adalah roti yang murni.
hanya ada tepung dan minyak. Nah, saudari, nanti ini kita akan bahas, tetapi saya tidak akan fokus ke sini. Saya akan fokus ke yang di garis kuning ini ya, ditandai kuning ini ya. Kita baca sama-sama dari kata sebab. Sebab Kristus, Paskah kita, telah dikorbankan bagi kita. Di sini tidak disebutkan anak domba dikorbankan bagi kita. Memang betul anak domba itu adalah Kristus yang dikorbankan bagi kita. Tetapi di sini ditulis bukan anak domba, tetapi Paskah itu adalah Kristus, saudari. Ya. Banyak orang mengira kalau Paskah ya memang betul anak domba itu melambangkan Kristus, tetapi lebih Paulus berkata bahwa Paskah itu bukan hanya anak domba, tetapi Paskah itu adalah Kristus, saudari. Dan di sini dikatakan Kristus adalah Paskah kita. Jadi segala macam kejadian yang ada di dalam Paskah itu kita harus ingat, hubungkan dengan Kristus, saudari. Amin, saudari. Mari kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, saudari, Paskah orang Yahudi itu ada di dalam Keluaran pasal 12. Ya. Nanti saudari juga ada kesempatan bisa baca seluruh pasal 12. Lalu Tuhan Yesus tersalib, itu ada di dalam perjanjian baru, itu jaraknya adalah 1.500 tahun. Jadi saudari bayangkan, selama kurang lebih 1.500 tahun, orang Yahudi memperingati Paskah. Mereka sudah begitu terlatih, sudah begitu terbiasa merayakan Paskah itu. Turun-temurun selama 1.500 tahun. Dan saudari, perayaan Paskah bagi orang Yahudi itu adalah perayaan yang terbesar, saudari. Bahkan beberapa orang Yahudi beranggapan bahwa perayaan Paskah itu sama pentingnya seperti penciptaan Allah. Maksudnya penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah. Mengapa demikian? Karena Paskah itu betul-betul mengubah orang Yahudi yang tadinya mereka diperbudak di Mesir, yang tadinya mereka diperbudak di bawah Firaun, mereka keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Tetapi momen itu diawali dengan Paskah. Saudari sampai sini jelas ya? Jadi Paskah bagi orang Yahudi ini perayaan yang begitu penting. Dan selama 1.500 tahun itu terjaga perayaan ini. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri menutup perayaan itu dan menggenapinya. Nanti kita akan melihat itu. Saudari, saya ingin membawa kita melihat Paskah itu sesuai menurut dengan firman Tuhan. Ya, kita harus melihat Paskah itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, sampai sini saya berharap saudara-saudari ada perasaan, Paskah selama ini yang aku mengerti, aku perlu memperbaharui pengertianku, dasarku mengenai Paskah ini ya. Selanjutnya saudara-saudari, ini saya akan singkat saja. Kita sudah tahu bahwa anak domba Paskah yang disembelih di dalam rumah itu sebetulnya memang melambangkan adalah Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Ya, beberapa bukti di sini kita lihat. Kalau anak domba itu menyelamatkan Israel dari tanah Mesir, kalau Yesus itu dia menyelamatkan kita dari dosa dan dunia. Lalu anak domba Paskah menurut Keluaran pasal 12 itu harus jantan, saudari, dan tidak boleh bercela. Selama 4 hari harus diperiksa. Sama seperti Yesus selama sebelum dia disalibkan, ya, dia diperiksa oleh ahli Taurat, orang Farisi, Romawi, oleh Pilatus. Dan orang-orang berkata bahwa aku tidak bisa menemukan kesalahan dari orang ini, yaitu Yesus. Ya, jadi terbukti bahwa dia bersyarat menjadi anak domba Paskah. Yang ketiga, saudari, dia disembelih di anak domba Paskah tentu disembelih di malam Paskah. Yesus pun sama, dia tersalib, meninggal itu pada hari Paskah di waktu senja jam 3 sore. Lalu saudari, tulangnya dari anak domba itu ada syarat perayaan Paskah itu Tuhan memerintahkan
waktu makan daging anak domba itu tulangnya itu tidak boleh ada yang dipatahkan. Sama juga seperti Tuhan Yesus. Waktu dia disalibkan, ya ada tentara yang mau mematahkan tulang kakinya itu ya, tidak jadi ya, karena sudah melihat Tuhan Yesus sudah mati. Ya, itu menggenapi bahwa anak domba Paskah Keluaran 12 itu adalah Yesus. Yesus juga tidak ada satupun tulangnya yang dipatahkan. Sebagai gantinya lambungnya ditusuk oleh tombak mengeluarkan darah dan air. Lalu saudari, lalu anak domba ini dimakan waktu perjamuan Paskah. Penggenapannya hari ini adalah waktu kita perjamuan kudus seperti yang tadi kita kerjakan pagi tadi ya. Saya rasa mengenai ini kita jelas dan setuju bahwa anak domba di Keluaran 12 itu adalah Tuhan Yesus di dalam penggenapannya di dalam perjanjian baru. Amin saudari. Lalu kita akan melihat asal muasal Paskah. Asal muasal Paskah adalah karena adanya tulah ke-10. Tulah ke-10 itu apa saudari? Kematian anak sulung. Nah jadi kita akan berpikir, waduh jahat banget ya, kenapa cuma anak sulung ya yang harus jadi tumbal ya. Waktu kecil kita sering mendengar ya kisah ini, tulah Tuhan dari tulah ke-1 sampai tulah ke-10. Lalu di tulah ke-10 kita merasa begitu mengerikan ya. Tuhan akan menghukum, membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir. Ya. Tetapi saudari, tentu Tuhan kita berhikmat. Dan juga Alkitab tentu berhikmat menjelaskan mengenai alasan mengapa tulah terakhir ini adalah kematian anak sulung. Mari saya akan ajak baca ayat ini sama-sama 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Berkatalah Musa, beginilah firman-Ku. Pada tengah, Ku akan berjalan di tengah-tengah. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai anak sulung budak. Jadi kalau ada anak tertua di sebuah keluarga dan tinggal di Mesir saat itu, maka malam itu Tuhan akan membunuhnya. Ya. Ini adalah tulah ke-10 yang Tuhan berikan kepada Mesir, saudari. Lalu mengapa harus anak sulung, saudari? Apa arti sulung? Sulung itu artinya yang pertama, saudari. Saudari kita, mungkin di antara kita ada anak sulung ya, anak pertama. Saudari juga ada punya anak pertama. Jadi sulung itu artinya yang pertama muncul. Nah, saudari, Alkitab menjelaskan mengenai sulung ini. Yaitu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 dulu saya ingin saudari baca ya sebelum kita baca ayat 22-nya ya. Mari kita baca ini sama-sama 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi atau jiwa yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang atau roh. Saudari, yang sulung di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 ini adalah manusia pertama yaitu siapa? Adam. Dan kita tahu Adam manusia pertama ini adalah benih dari dosa juga. Maksudnya bukan benih, yang menerima benih dosa itu, saudari. Lalu dijelaskan lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat 46. Yuk kita baca ini sama-sama ya, 1, 2, 3. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah, jiwani. Kemudian barulah datang yang rohani, yaitu. Ini sangat matching dengan yang tadi kita baca ayat 45-nya. Dikatakan yang pertama itu Adam. Ya, Adam ya. Yang Adam dan Hawa itu terhitung sebagai satu manusia itu Adam. Dia sebagai jiwa yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir, Adam yang akhir ini adalah Tuhan Yesus. Dia menjadi roh yang menghidupkan atau dalam bahasa aslinya adalah roh pemberi hayat. Lalu dijelaskan lagi di ayat 46, yang mula-mula datang
Bukanlah yang rohani, tetapi yang apa? Yang jiwani. Itu siapa? Yang sulung itu. Yang sulung itu, Tuhan melihat yang sulung itu adalah jiwani. Lalu barulah datang yang rohani, yaitu Kristus. Jadi saudari, Keluaran pasal 12 mengenai kematian anak sulung itu melambangkan bahwa Allah menolak segala sesuatu yang bersifat alamiah. Allah menolak segala sesuatu yang bersifat jiwani, yang bersifat daging, yang bersifat Adam pertama. Sampai sini, amin saudari? Bukan karena Allah benci ya anak sulung, tidak. Ini sebenarnya ingin memperlihatkan kepada umat manusia, khususnya kita di dalam perjanjian baru, bahwa kita waktu lahir, saudari, dari perut ibu kita langsung menjadi, di mata Tuhan, kita adalah Adam yang pertama. Kita adalah anak sulung itu. Tetapi Tuhan tidak mau kondisi kita seperti itu terus. Tuhan ingin segera mengakhiri Adam pertama kita. Ya, secantik-cantiknya kita, saudari ya, segantang-gantangnya kita, sebaik-baiknya kita. Kalau ada unsur Adam pertama di dalam kita, maka Tuhan ingin segera memberikan tulah ke-10 itu, saudari. Jadi, saudari, di dalam kita, siapapun kita di ruangan ini, waktu kita lahir, kita segera menjadi anak sulung. Secara di dalam tubuh kita terkandung anak sulung itu. Dan Tuhan menolak itu, saudari. Tuhan ingin segera membunuh anak sulung itu. Amin, saudari. Dan Tuhan ingin menggantikannya dengan yang rohani, yaitu Kristus kita. Saudari, itulah mengapa, saudari, tulah ke-10 itu harus anak sulung yang mati. Nah ini mengenai anak sulung ya, saudari. Ini mengenai anak sulung itu. Nah kita baru bisa baca ayat 22 di sini, saudari. Yuk kita baca ini sama-sama, 1, 2, 3. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi jelas Adam di sini tentu adalah Adam yang pertama. Saudari, kita semua ini lahir sebetulnya di mata Tuhan seperti anak sulung di Mesir yang perlu segera diakhiri oleh Tuhan. Saudari, jadi waktu kita mendengar kata Paskah, kita banyak ingatnya, saudari. Oh iya, kalau saya mendengar kata Paskah, kita akan melihat Tuhan, akulah anak sulung, ya, yang sebetulnya aku harus segera diakhiri. Ya. Tetapi, saudari, manusia itu kalau diakhiri, ya dibunuh, ya mati, saudari. Untuk itu, Tuhan memerintahkan untuk ada pengganti dari setiap rumah demi rumah. Yaitu siapa, saudari? Anak domba Paskah itu. Itu siapa, saudari? Adalah Tuhan Yesus. Karena dialah juga yang sulung dari segala ciptaan. Ya, kita tahu bahwa Kristus kita juga adalah yang sulung dari segala ciptaan. Jadi yang sulung digantikan juga dengan yang sulung, yaitu Tuhan Yesus kita. Saya tidak mau juga berlama-lama di sini karena masih banyak slide yang harus kita lihat. Nah, saudari, waktu malam Paskah itu ada 2 hal yang dikerjakan, saudari. Ada 2 hal utama sebetulnya yang dikerjakan. Pertama adalah apa, saudari? Mengoleskan darah menggunakan hisop, seikat hisop. Dioleskan di ambang pintu ya, di depan, bukan di atap ya, saudari, tapi di ambang pintu. Dioleskan, lalu mereka harus masuk ke dalam rumah. Lalu yang kedua, yang harus dikerjakan adalah di dalam rumah ngapain, saudari? Adalah makan daging anak domba. Saudara-saudari, banyak orang Kristen hanya puas dengan pengolesan darah ini. Jadi waktu kisahnya hanya tahu, oh ya, darah itu dioleskan di ambang pintu. Sudah, stop. Tetapi
Tidak cukup, saudari. Ada hal yang penting yang harus dikerjakan, yaitu apa? Memakan daging anak domba. Apa bedanya, saudari? Darah di ambang pintu itu nggak kelihatan oleh orang yang di dalam, betul nggak, saudari? Orang di dalam rumah itu tidak bisa melihat darah, saudari. Yang bisa melihat darah adalah malaikat Tuhan yang melewati rumah itu. Hanya Tuhan yang bisa melihat darah ini. Jadi, perkara mengenai darah ini, darah anak domba ini, manusia itu sebetulnya tidak perlu mengerjakan apa-apa. Ya, manusia bahkan tidak melihat darah. Yang melihat darah adalah Allah itu, saudari. Ini melambangkan adalah pembenaran kita waktu kita percaya Tuhan dan kita dibaptis. Kita kan diselamatkan, saudari. Kita diselamatkan bukan oleh karena kita baik, karena kitanya saleh, bukan. Karena Tuhan melihat darah, saudari, di ambang pintu itu. Kita bisa mengikut Tuhan, bisa percaya Tuhan. Kenapa, saudari? Karena Tuhan, lalu kita bisa diperkenan Tuhan, kita bisa diterima oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melihat darah di ambang pintu. Di sini manusia tidak perlu berusaha. Tetapi, saudari, banyak orang hanya bersyukur. Puji Tuhan, aku sudah punya darah di ambang pintu. Aku selamatkan. Tidak mungkin aku ini kekurangan. Tidak mungkin aku ini binasa. Seperti itu. Tetapi saudari, mereka lupa bahwa bagian lebih penting lagi dari perayaan Paskah adalah mereka harus, ya dikatakan dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Darah itu terjadi di luar manusia. Betul nggak? Karena yang disembelih itu anak domba. Tetapi daging ini terjadinya apa? Di dalam manusia. Karena harus diapain, saudari? Harus dimakan. Darah itu tidak langsung bersangkut paut dengan kita. Karena itu hanya untuk pembenaran di mata Allah. Tetapi ada satu yang langsung masuk ke dalam kita. Apa itu, saudari? Ke dalam orang-orang yang waktu di Mesir itu. Apa itu? Adalah daging anak domba. Daging anak domba itu tidak dioleskan di pintu. Tetapi dimakan masuk ke dalam perut, saudari. Sama halnya seperti Tuhan Yesus kita. Dia, banyak orang Kristen sampai puas, puji Tuhan, dia mati disalibkan, mencucurkan darahnya bagiku, amin, amin, haleluya. Pulang, dia sama lagi seperti orang dunia, saudari. Mengapa, saudari? Karena dia kekurangan memakan daging anak domba. Tuhan berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa yang memakan aku, akan apa? Hidup oleh aku. Tuhan, kerinduan Tuhan bukan hanya memberikan darahnya. Tetapi dia bilang, dia ingin memakan aku. Saudari. Tuhan ingin masuk ke dalam kita, saudari. Tuhan ingin menjadi isi kita, saudari. Tuhan ingin menjadi kekuatan kita, saudari. Tuhan ingin menjadi suplai hayat bagi kita. Sehingga heran mengapa banyak orang, ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang sudah diselamatkan. Tetapi hidupnya tidak berubah, saudari. Ya, dia mungkin rajin beribadah, rajin pelayanan, tetapi batinnya tidak berubah, jiwanya tidak berubah. Mungkin, saudari, karena kekurangan makan daging anak domba ini. Memakan daging ini nanti kita lihat bagaimana memakan daging ini, saudari ya. Jadi ada dua hal, saudari, kita nggak boleh hanya ingat darah yang dipercikan di ambang pintu, tentu kita bersyukur atas darah Tuhan. Tetapi kita perlu lebih maju lagi, kita memakan daging anak domba itu. Saya ingat tidak, setelah mereka makan daging itu, pagi harinya mereka harus segera berangkat, ya. Karena akan dikejar-kejar sama siapa? Firaun. Ya, kalau mereka tidak makan, mereka tidak ada kekuatan, saudari. Firaun itu adalah melambangkan Satan, ya. Mesir melambangkan dunia. Kita ini, saudari ya, kalau nggak baik-baik memakan Tuhan, menikmati Kristus, ya, menikmati Tuhan, maka dunia itu sangat mudah melahap kita. Kenapa mereka bisa kuat berlari, menyeberangi Laut Merah, ya?
Karena mereka sudah makan, saudara ya. Di sini ya saya kalau kita lagi lemas-lemas ya, saudari lemas-lemas ya, terhadap dosa kita gampang kepincut ya, terhadap godaan iblis kita gampang termakan. Mungkin kita sedang kekurangan makan minum anak domba itu. Saudari. Ya, kita memang satu sisi sudah mengoleskan darah di ambang pintu. Tetapi kita masih kekurangan menikmati dia sebagai daging anak domba. Saudari, bayangkan setiap hari Firaun mengejar kita. Bukankah begitu, saudari? Dunia begitu memperbudak kita, saudari. Ya, anak kita bisa menjadi Firaun bagi kita. Istri kita, suami kita juga bisa jadi Mesir, bisa jadi Firaun bagi kita. Pekerjaan kita lebih-lebih, saudari, bisa menerkam kita. Dan membuat kita kembali lagi kepada perbudakan dunia itu. Mengapa, saudari? Karena kita hanya bersandarkan cukup pada darah. Tetapi kita lupa bahwa kita perlu memakan daging itu. Amin, saudari. Perlu memakan Tuhan setiap hari, setiap saat. Nah, sebagai ini kita lihat ya, saudari. Darah itu hanya untuk membebaskan kita dari penghakiman Allah. Tetapi daging itu masuk, kita baca sama-sama, masuk ke dalam orang beriman untuk menjadi apa? Tenaga, kekuatan, dan suplai hayat mereka. Lalu kita lihat daging anak domba ini, saudari, bagaimana cara makannya ya? Atau bagaimana aturan makannya? Pertama, saudari, ini semua ada di dalam Keluaran 12 ayat 8 sampai 10 ya. Dagingnya dimakan pada malam itu juga. Jadi harus segera dimakan. Waktu kita percaya Tuhan dan dibaptis, tadi pagi ada yang dibaptis ya, saudara Heri ya. Sukacita kita dibaptis. Tetapi ingat, bayi baru lahir itu harus segera dikasih asupan gizi yang baik. Harus segera makan. Jadi jangan dibiarkan terlalu lama. Kita yang sudah percaya Tuhan, kalau sudah lama nggak makan, saudara ya, nggak menikmati Tuhan ya, lemes, saudari. Maka itu daging itu harus cepat-cepat dimakan saat itu juga. Ya. Lalu yang kedua, makan bersama dengan apa? Roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Ya, roti yang tidak beragi itu juga ragi melambangkan dosa. Ya. Dan sayur pahit juga perlu dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi ini. Ya. Nah, saudari, saya biar cepat ya saudari ya, karena ini ada banyak. Yang ketiga kita baca sama-sama, jangan dimakan apa? Mentah, direbus air, tetapi dipanggang dengan api. Ya, jangan dimakan mentah atau direbus air ini, ya, jangan menerima Kristus dengan mentah. Ya. Maksudnya adalah banyak orang hanya secara mentah meniru Kristus. Ingin seperti Yesus, ya Yesus berbuat baik, kita berbuat baik. Secara mentah ya menerima Kristus itu secara mentah. Tetapi perlu menerimanya adalah dengan matang, saudari. Artinya dia bisa dimakan dengan baik, diasimilasi, dikonsumsi dengan baik. Yaitu kita melalui apa, saudari? Kita bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui berdoa, bisa melalui bersekutuan, ya. Kita bisa dengan telaten ya, setiap hari menikmati Kristus, tidak asal-asalan ikut Kristus ya, hanya menjiplak Tuhan Yesus, tidak. Tuhan Yesus bukan untuk ditiru, tetapi dia adalah untuk dinikmati. Untuk dikonsumsi ya, menjadi kenikmatan kita setiap hari. Dipanggang dengan api ini juga melambangkan sebetulnya adalah penghakiman Tuhan terhadap dosa yang dilambangkan oleh anak domba itu yang juga menjadi dosa. Nah, ini sebetulnya agak dalam, juga mungkin saya tidak bisa terlalu lama. Yang keempat, saudari, makan sampai habis dan tidak bersisa, bila ada yang sisa harus dibakar. Oke. Selanjutnya, nah ini penting saudari, sikap memakan daging anak domba Paskah. Pertama apa saudari? Mengikat pinggang. Yang kedua, memakai kasut di kaki. Dan yang ketiga adalah memegang tongkat di tangan. Mengikat pinggang artinya tidak kendor, saudari. Artinya dalam keadaan selalu siap. Banyak orang Kristen setelah percaya Tuhan, segera kendor. Segera merasa puas. Ya. Padahal
setelah mengoleskan darah, perlu mengikat pinggang sambil makan, saudari. Ikat pinggang itu artinya melambangkan selalu siap ya. Ya ada tiba-tiba ada prajurit Mesir yang mereka harus siap ya untuk lari ya. Kalau enggak ya mereka tidak berjaga-jaga ya habis, saudari. Lalu mereka harus memakai kasut di kaki. Kasut di kaki itu seperti ya sepatu ya, saudari, sendal sepatu untuk pengembaraan, perjalanan di dunia ini. Saudari, waktu kita percaya Tuhan, kita tidak boleh lengah. Ya, Filipi berkata kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Ya, orang yang setelah memakan anak domba perlu juga menjalani pengembaraan hidup sebagai orang Kristen. Tidak bisa santai, saudari. Kita perlu betul-betul mengikut Tuhan dengan ketat. Yang ketiga adalah memegang tongkat di tangan, ini juga berhubungan dengan pengembaraan. Zaman dulu memang banyak orang ya karena belum ada kendaraan ya, mungkin juga yang punya kuda atau unta itu juga nggak banyak ya, banyak orang juga memakai tongkat juga. Ini juga berhubungan dengan bagaimana menempuh hidup orang Kristen itu perlu terus maju, saudari. Jangan tertinggal hanya ditinggal sampai kepada darah saja, tetapi perlu maju, memakan daging anak domba dan berlengkapan lengkap seperti ini. Ini Paskah, saudari. Coba kalau saudari lihat, Paskah itu di Kejadian Keluaran pasal 12 ini menyenangkan tidak, saudari? Happy-happy nggak, saudari? Sebetulnya, saudari, kelihatannya mencekam, tetapi waktu kita mulai menikmatinya, kita akan merasakan betul-betul sukacita. Ya, kelihatan, tapi memang keadaan saat itu begitu mencekam, begitu mengerikan. Ya. Oke, saudari, saya akan lanjutkan kepada kegenapan Paskah. Ya. Betul, saudari, kegenapan Paskah itu memang hari ini menurut 1 Korintus dan menurut kitab Lukas itu adalah melalui sidang pemecahan roti atau sidang meja Tuhan atau perjamuan kudus Tuhan. Saudari ingat waktu malam sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan mengadakan 2 buah perayaan. Pertama adalah Tuhan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Lalu setelah merayakan Paskah, tidak dulu keluar ruangan, saudari, langsung mengadakan memecahkan roti dan meminum anggur, meminum cawan. Ini menandakan apa, saudari? Perayaan Paskah yang lama, yang sudah 1500 tahun dirayakan orang Yahudi, itu Tuhan gantikan atau genapi melalui roti dan cawan. Amin, saudari. Hari ini kita memperingati Tuhan, bahkan 1 Korintus 11 ayat 26 berkata kita perlu memperingati sidang pemecahan roti ini sampai dengan Kristus datang kedua kalinya. Saudari, untuk itu waktu kita hidup di bumi ini singkat sekali. Jangan pernah kita melewatkan sidang pemecahan roti. Karena di situ kita bisa kembali lagi mempersembahkan diri, kembali lagi menikmati Kristus sebagai Paskah kita. Saudari, sidang meja Tuhan ayatnya sudah cukup banyak kita tahu, saudari. Di sini juga adalah waktu Tuhan malam sebelum Tuhan disalibkan. Ini mengenai roti. Mari kita baca dulu ya ayat ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya. Jadi mungkin murid-murid saat itu bertanya-tanya ya, saudari, roti ini tubuhmu, ya kan? Masa ini roti ini tubuhmu, gitu kan? Murid-murid akan kebingungan saat itu. Ya. Tapi saudari, ketika Tuhan memberikan rohnya ke dalam murid-murid, mereka mengerti bahwa Paskah itu yang lama sudah berlalu. Dan Tuhan menggantikannya melalui tubuhnya sendiri. Yang hari ini kita nikmati melalui roti itu. Dan roti itu sebetulnya melambangkan kita juga. Karena roti itu terdiri dari banyak butir gandum. Dan kita tahu Yohanes pasal 12 ayat 24 berkata bahwa kita ini adalah biji gandum yang dihasilkan dari satu biji gandum yang mati.
menghasilkan banyak butir biji gandum, akhirnya kita menjadi satu roti. Waktu kita melihat roti ya di hadapan kita, sidang pemecahan roti, kita mengingat kita begitu mengucap syukur. Dulu aku tidak bisa berbagian dengan tubuh Kristus. Tetapi hari ini melalui Kristus aku bisa berbagian dengan tubuhnya. Bahkan kita ini bukan terpecah-pecah, saudara, kita adalah satu roti itu. Amin, saudari. Mengenai cawan juga, saudari, saya mungkin tidak akan bahas, ini juga prinsipnya sama. Cawan melambangkan darah Tuhan dan hari ini menjadi cawan perjanjian baru. Karena kita tidak lagi berbagian dengan cawan kutuk yang lama. Kita hari ini mendapatkan berkat hayat itu. Ayat terakhir, saudari, mari kita baca ini, saudari. Oke, yuk kita baca ini 1, 2, 3. Ini adalah kisah waktu mereka telah selamat dari bangsa Mesir ya, dikejar-kejar. Setelah Paskah mereka dikejar-kejar untuk melewati Laut Merah. Setelah melewati Laut Merah, kan Firaun dan Mesir itu tenggelam ya di laut ya, dihabisi. Nah, ayat Keluaran 13, Tuhan berkata bahwa kuduskanlah bagiku apa? Semua anak sulung. Tadinya anak sulung harus mati, saudari. Tetapi Keluaran 13, anak sulung dikuduskan. Ya, yang semua yang lahir lebih dahulu dari kandungan orang Israel. Karena apa, saudari? Karena akulah yang memiliki mereka, yang empunya mereka. Lihat, saudari, kita yang tadinya divonis mati, setelah kita percaya Tuhan, memakan daging anak domba itu, kita menjadi kudus. Ya, anak sulung tidak lagi dikejar-kejar ya untuk kematian, saudari. Tetapi kita menjadi kudus dan dimiliki oleh Allah. Saudari, semoga berita ini, saudari ya, fokusnya, beban utamanya adalah mengenai Paskah. Ya, kita tidak boleh, ya tentu, ya kita tidak lagi memakai kelinci dan telur, saudari ya. Tetapi tidak cukup dengan itu, saudari. Kita harus lebih maju lagi. Ya, ketika mendengar mengenai Paskah, kita harus mengingat pertama adalah darah Tuhan. Yang kedua adalah daging anak domba itu. Dan kita mengingat Tuhan, Engkau datang ke bumi ini bukan hanya untuk mencucurkan darah-Mu. Tetapi adalah Engkau datang ke bumi ini untuk bisa aku nikmati hari demi hari. Kita bisa merayakan Paskah sebetulnya setiap hari, saudari. Setiap hari kita bisa memakan, meminum Tuhan, masuk menjadi susunan kita. Amin, saudari. Ya, mari saudari saya ajak tutup di dalam doa sebelum nanti saudara kita menyimpulkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas Paskah ini. Kau telah mati bangkit bagi kami. Tuhan, darah-Mu membenarkan kami. Dan daging-Mu Tuhan memuaskan kami. Membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Bahwa kami lebih maju lagi dalam hidup rohani kami Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk lebih bertumbuh sampai kami matang. Karena kami memakan dan meminum diri-Mu. Menikmati-Mu Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudari sudah cukup jelas kita melihat apa yang harus kita lakukan ketika kita memperingati Paskah. Dan sebenarnya peringatan Paskah hari ini adalah sudah digantikan di meja Tuhan. Kalau kita melihat ini adalah penting bagaimana kita bisa menjadi orang yang memberitakan Injil yang tepat bagi orang-orang percaya. Karena masih banyak orang-orang percaya masih belum paham. Bahkan mereka melakukan kegiatan Paskah tetapi mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan di dalam meja Tuhan. Hari ini saudari, kita di dalam pemulihannya, Tuhan mencelikan kebenaran di atas kita. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang terang, yang bisa menyuplaikan kebenaran itu kepada setiap saudari.
saudara-saudari, saya ingin menekankan beberapa hal tadi. Kalau tadi kita lihat yang rumah sebelah kanan sama rumah sebelah kiri, di dalam pada waktu Tuhan berencana untuk melepaskan orang Israel dari Mesir, kalau orang Israel tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, apakah dia bisa lolos atau apakah bisa keluar? Kalau ini udah rencana Tuhan, hanya mengambangkan aja, mengoleskan di ambang pintu, lalu nggak mau makan, nggak mau keluar, nggak mau siap sedia, ya kan? Apakah bangsa Israel lepas dari perbudakan? Tidak. Tidak, saudara. Harus ada kerjasama dengan manusia. Tuhan sudah merencanakan adanya pembebasan, adanya lepas dari perbudakan. Tetapi orangnya sendiri, apakah mau bekerja sama atau tidak? Hari ini, saudari, Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan. Sudah menyampaikan bagaimana kita terlepas dari perbudakan dunia ini. Tapi apakah kita hari ini mau bekerja sama enggak dengan Tuhan? Kalau kita mau bekerja sama, maka kita akan mendapatkan kebebasan itu. Terlepas dari perbudakan. Tapi kalau kita tidak bekerja sama, maka ya kita akan tetap aja di bawah perbudakan dunia ini. Hari ini, saudara-saudari, ya, Tuhan membentangkan keselamatan di atas diri kita. Apakah kita mau enggak bekerja sama, menikmati suplai anak domba itu? Menikmati suplai, yaitu Kristus sebagai suplai hayat kita. Kalau kita mau bekerja sama untuk mengambil Kristus sebagai suplai, maka kita pasti mendapatkan kebebasan. Pasti lepas dari perbudakan. Hari ini mungkin kita merasa, aduh Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi kok hidup begini-begini aja. Hidup kok tetap merasa kesulitan, merasa berat, merasa susah hati dan sebagainya. Ya karena kita hanya melihat adanya keselamatan, tetapi kita tidak menikmati suplai yang Tuhan berikan. Hari ini, saudari, ayo kita bersama-sama, kita mengambil Kristus sebagai suplai kita. Dia adalah anak domba Paskah. Dia menjadi kekuatan bagi kita, agar kita bisa terlepas dari perbudakan Mesir. Yang kedua, saudari, setelah kita mendapatkan suplai, kita perlu siap sedia, tadi dikatakan. Ya, tidak kendor, tidak merasa nanti aja. Hari ini enggak apa-apalah karena kita sibuk, enggak baca Alkitab dulu. Ya, semuanya kendor, akhirnya kita tidak bisa berperang. Kenapa? Karena si musuh terus menyeret kita. Selanjutnya, kalau kita melihat di slide yang kedua, slide kedua, itu ada di 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Nah, 1 Korintus pasal 5 ayat 7, kita baca sama-sama, buanglah ragi yang lama itu. Sebab Kristus Paskah kita. Haleluya. Kristus Paskah kita dikorbankan bagi kita. Itu buat kita udah gak ada masalah. Karena selalu tersedia. Amin? Nah, sekarang kita lihat ayat 8. Ada ayat 8. Ada ayat 8-nya enggak? Perasaan di bawahnya ada, bukan? Oh, enggak. Ya, coba saudari bisa buka ayat 8 atau saya
Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudari, di dalam catatan kakinya, berpesta, ada yang bisa dibacakan? Catatan kaki berpesta? Ya. Ya. Amin. Amin. Ya. Ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudari, seharusnya kita orang Kristen adalah hidup kita berpesta. Ya. Berpesta bagaimana? Berpesta karena Tuhan telah membebaskan kita, menyelamatkan kita. Nah, hari ini kalau kita berpesta seperti apa, saudari? Kita berpesta apakah kita datang, duduk, diam, lalu atau kita ya duduk, melihat gitu kan, ya kadang melihat kiri dan kanan, tidak. Yang dimaksud berpesta itu adalah ketika kita masuk ke dalam pernikahan, ya, bukan kitanya seorang undangan, tetapi kitanya jadi mempelai perempuan. Kitanya menjadi pemeran di dalam pesta itu. Hari ini kita orang Kristen datang bersidang adalah melihat pesta. Oh, pestanya siapa? Oh, pestanya ada beberapa orang yang nanti main musik, ada beberapa orang yang nanti berkidung, ada beberapa orang yang nanti membagikan berita. Padahal tidak demikian. Kita sebagai orang Kristen datang, kitanya berpesta. Siapa yang berpesta? Semua saudara-saudari berpesta. Karena semua saudara-saudari adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari setiap perbudakan. Untuk itu saudara-saudari, kita harus menikmati suplaian setiap hari, maka kita hari Minggu adalah hari kita berpesta. Hari kita menikmati pesta bersama-sama di dalam tubuh. Semoga saudari, siang hari ini kita dipalingkan, kita tidak datang ke dalam sidang meja Tuhan, kita hanya menunggu menjadi peserta undangan. Tidak, menjadi peserta undangan pesta. Tetapi kitanya yang berpesta, kitanya yang bersuka cita, kitanya yang mendapatkan kebebasan. Amin. Puji Tuhan. Semoga minggu depan, saudari, setiap hari kita menikmati suplaian. Dan begitu kita datang ke meja Tuhan, kita berpesta bersama, menikmati kelimpahan Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan sudah membebaskan kita. Amin. Baik, puji Tuhan, saudari, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih padamu, Engkaulah Paskah yang sejati. Biarlah kami setiap hari Tuhan menikmati Engkau Sang Anak Domba Paskah, menjadi suplaian bagi kami, agar kami bisa berpesta, karena Engkau telah membebaskan kami
Kau telah menyelamatkan kami, sehingga kami berbagian dengan dirimu, mendapatkan keselamatan daripadamu. Sungguh terima kasih Tuhan. Amin. Mulia bagi Tuhan, berkat bagi gerejanya. Amin. Sidang sampai di sini.